Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, Waalaikumsalam. Pak Sakan, Mas Jai, terima kasih atas kesempatannya, juga Pak Kus yang memberikan kesempatan kepada saya. Hari ini kita akan bahas, saya diberi topik yang cukup agak berat, tetapi kita coba saja. Judulnya People HR Analytic Capabilities for Virtual Telemanagement. Jadi ini topik yang coba saya akan bahas. Setelah baca-baca, topiknya sangat luas, saya hanya mau fokus saja. Jadi kita akan coba fokus di bagaimana inteligensi buatan atau artificial intelligence itu merubah telemanajemen masa depan. Ya, jadi kita coba berandai-andai ke masa depan. Baik. Sekedar memperkenalkan diri dulu, saya Heru Irianto, saya Senior Technical Advisor di BDO Advisory, khususnya di bidang Data Science dan Big Data. Keunikan saya bukan mulai dari orang IT, saya mulai justru dari field yang sangat soft. Jadi kalau teman-teman di data science itu bergerak dari latar belakang mathematics dan informatics, jadi dari hard science, baru ke social science. Saya justru kebalikannya, dari soft science dulu, saya dari psikologi, kemudian saya mempelajari social computing dan artificial intelligence. Itu hal yang menarik tentunya. Dan nanti kita akan coba elaborasi di sana. Kalau formalnya ini CV saya, dan saya termasuk orang yang jadul, belum update di Instagram. Instagram hanya untuk hobi. Jadi kalau mau lihat Instagram saya, isinya kucing semua nanti. Selain sebagai video senior technical advisor, saya punya hobi dua, copy brewing sama kucing. Ini ada maskot yang saya pakai, dan ini kebetulan dari kucing-kucing saya semua. Baik, kita langsung ke materinya. Jadi saya akan mulai dari evaluasi dari telemanagement system itu sendiri. Ya, jadi sebetulnya mulai dari, saya pinjam dari slide-nya dari Josh Bersin. Kalau dulu telemanagement itu hanya form automatization, 95, 98, itu kebayang masih pakai WordStar, kita masih kalau komputer masih pakai Control PIB, bahasanya masih basic gitu ya. Kemudian tahun 97-an web mulai muncul, Google 98, itu mereka mengembangkan yang namanya, kalau telemanagement itu ada ITS, Applicant Tracking System. Jadi kalau sekarang kita bicara Applicant Tracking System, mereka sudah bicara tahun 95. Learning Management System, Performance Management System, Core HR sama Payroll. Itu kurang lebih isinya tentang kalau di HRMS atau di telemanagement. Kemudian di tahun 2005 mulai muncul iPhone, Twitter 2006, SAP sudah mengeluarkan SuccessFactors, kemudian Oracle juga punya sendiri, Cornerstone juga punya sendiri, Saba punya sendiri, SumTotal sama ADP, ini untuk integrated telemanagement. Tahun 2011, 2010 itu mobile mulai booming, kemudian social media 2010 itu Instagram, kemudian Snapchat muncul tahun 2011, sosial muncul, 2016 Facebook Live, ini muncul dengan cloud human capital management. Jadi semuanya taruh di cloud. Kenapa Amazon jadi sukses? Karena bisnisnya bisnis cloud sebetulnya. Meskipun dia berdarah-darah terlebih dahulu. Di sini ada aplikasi yang namanya Workday, SAP udah mulai berkembang, Oracle, Ultimate, dan Ceridian. Gimana ke depan? Nah, kalau kita di 2017 itu kemudian mulai muncul virtual reality dengan iPhone X. Kemudian ada Slack, ada Microsoft Teams, ada G Suite. Muncul 2019 artificial intelligence. Nanti kita akan bahas yang namanya GPT-3. Itu mesin pintarnya teman-teman di Google dan Microsoft. Dan muncul dari sini bahwasanya learning, career management system, engagement, dan lain sebagainya jadi satu. Dan menjadi service, jadi pelayanan yang dari orang HR sendiri. Ini evolusinya.
Kalau sekarang prakteknya masih kita ada di integrated telemanagement, ya mungkin kita masih ada di 2007. Ya, cloud HCM saya juga belum lihat banyak yang pakai. Ya, jadi kita masih di 2007 mungkin ya. Ke talent experience ada beberapa, tetapi kesananya juga masih setengah-setengah. Ini evolusinya. Terus apa perbandingan antara talent management yang lama dengan talent management yang dulu? Ya. Pertama adalah asumsinya. Asumsinya adalah kalau yang dulu potensial itu sesuatu yang konkret, makanya diakses, diukur, dan itu yang saya agak keberatan dengan talent management yang dulu itu udah seperti labeling. Ya, udah pasti ada stigma. Orang ada star di kategorisasi, ada deadwood, dan konyolnya labeling itu agak susah untuk berubah. Jadi itu adalah sesuatu yang konkret. Padahal itu adalah konstruk. Potensi itu seperti kalau Anda belajar fisika, energi potensial. Energi potensial tentunya lebih besar dari energi kinetik, karena belum bekerja. Rumusnya masih kalau teman-teman di fisika dulu MGH, sedangkan energi kinetik setengah MV kuadrat karena kecepatannya udah jalan. Ke depan potensi itu kontekstual. Jadi kebayang kalau nanti di 9 grid itu sesuai konteksnya. Jadi nggak bisa kita yang disebut talent war mindahin talent nggak gampang gitu, karena konteksnya nggak sama. Kalau konteksnya nggak sama nggak bisa. Jadi the new talent management itu kontekstual, ya, bukan tekstual, bukan statis. Dulu skopnya itu orang yang ada di dalam payroll-nya yang dibayar. Ke depan kita justru community of talent, inside dan outside. Kemarin kita diskusi banyak, harusnya Ninebox itu menampilkan data orang luar. Sehingga kita kalau bertanding itu kita tahu gitu, orang luarnya ada di mana gitu. Jangan-jangan kita start karena bertandingnya dengan teman di dalam. Jadi jago kandang gitu ya. Ini yang kedua. Ketiga, fokusnya. Fokusnya tadi Bu Hesti udah bicara. Dulu tuh mengkategorisasi talent. Nanti ini kritik saya keras sekali akan tentang kategorisasi tentang talent. Jadi kelihatannya kalau sudah punya Ninebox selesai sudah talent management-nya. Ke depan justru fokusnya adalah creating opportunities for people. Jadi orang ini sebetulnya men-create opportunities-nya sendiri. Meskipun nanti akhirnya ini menjadi bumerang, orangnya jadi keluar. Ini problem. Keempat, own-nya, kepemilikannya. Kalau dulu itu kepeduliannya orang HR. Gimana caranya dirubah? Si talent management ini yang jadi pedulinya justru employee-nya, bukan HR-nya, bukan kepentingan orang HR-nya. Ini the new talent management. Mengidentifikasi. Dulu kalau identifikasi, itu leaders-nya yang menilai. Nanti ini juga ada kritik keras dari Marcus Buckingham tentang idiosyncratic bias. Ke depan itu identified by leaders and employee, bahkan mungkin community dengan menggunakan social network. Develop through-nya, pengembangannya melalui apa? Dulu itu kalau yang kita kembangkan adalah a hypo program. Jadi orang-orang yang hanya potensial program aja. Makanya ini ada kemarin waktu saya diskusi dengan beberapa teman, kok kayaknya talent management dengan Ninebox-nya itu terlalu apa ya? Terlalu kapitalis gitu. Yang kita kembangkan yang hypo ke atas. Yang ke bawah diapain? Dibinasakan, kasihan banget gitu ya. Padahal katanya Pancasila kebersamaan asasnya. Kemudian mengembangkan dan saya punya prinsip bahwa orang selalu berubah, selalu ada hidayah. Ke depan justru on the job stretch-nya pada jobnya yang lebih besar. Kemudian assessment-nya, assessment through kompetensi matrix. Nah, di sini muncul tentang gap analysis. Gap analysis itu basisnya weakness. Padahal beberapa asumsi mengatakan susah mendevelop weakness daripada akan lebih mudah mengembangkan strength. Ke depan adalah recognition the unique strength. Jadi assessment-nya juga akan berubah. Ya. Nanti variabelnya juga akan berubah. Saya akan lihatin mungkin kompetensi udah mulai tinggalin ke depan. Desainnya untuk small elite, terutama untuk yang di atas. Untuk kelompok star, hypo gitu ya.
Ini didesainnya the majority. Ya. Karena kalau kita yang sedikit yang di atasnya, terus yang banyaknya justru yang biasa-biasa, terus ya, kan titik. Ya, orang yang bagus itu adalah orang yang mengembangkan dia, orang biasa-biasa menjadi orang yang superstar kan, daripada kita sudah menseleksi orang yang superstar menjadi superstar. Itu asumsinya. Driven by. Dulu talent management itu annual proses, tahunan, setengah semester, tergantung sistem performance managementnya. Sekarang enggak, regular talent conversation at the top. Kalau bisa 2 mingguan, kalau bisa 1 bulanan, karena milenial ini talentnya pengennya dikasih feedback cepat. Ya. Retain truth-nya, di retain berdasarkan apa? Dulu itu monetary incentive. Ke depan itu condition means they want to stay. Jadi apa yang membuat mereka betah? Ya, makanya dengan merubah layout kantor jadi ada games-nya, jadi itu salah satunya. Data provide by, kalau dulu manajer lini dengan subjectivity-nya yang tinggi. Ke depan dengan objective measure. Nanti saya akan liatin, saya ngembangin yang disebut narrow behavior assessment di akhir acara. Ya. Based around-nya, kalau dulu linear career trajectories, jadi linear, kalau dulu linear banget, pengembangannya ya gitu-gitu aja. Kalau linear itu kan mudah ditebak. Kalau persamaannya Y sama dengan 2X, udah pasti kalau X-nya 1, Y-nya 2. Jadi dia linear terus. Ke depan enggak. Moving carriage itu bergerak terus. Dan kritik salah satunya, talent management. Kalau talent, nine grids-nya udah keluar, itu sesuatunya sudah statis. Justru padahal talent management itu yang menarik adalah pergerakan di dalam nine grid itu. Nah, paradigmanya mulai berubah. Ya. Mulai dulu adalah kita punya dan memanage talent. Ya. Kita bikin decision, kita bikin strategi, bagaimana mereka bergerak. Gitu. Ke depan, bagaimana kita menarik mereka masuk ke dalam grup kita dan memotivasi. Ya. Dulu force ranking, performance potential, fokus on calibration yang sangat tinggi, manager bias, datanya sedikit, wah, ngotak-ngatik di situ. Kemudian dipagari dengan polisi, validity, reliability, generalizability, ya, yang kayak begitu, yang bikin pusing kepala. Ke depan, force ranking akan ditinggalkan dengan bottom up. Jadi performance and potential itu difokuskan kepada feedback yang frekuen, yang sering, pengembangan, kemudian masukan dari teman-teman sendiri, crowdsource. Kemudian potensial yang di-link dengan future roles dan experience. Jadi menariknya adalah performance appraisal masa depan, mungkin pertanyaannya yang 4. Tetapi itu adalah hanya untuk roles ke depan, bukan roles yang pas. Jadi performance appraisal bukan alat untuk to prove saja. Selama ini adalah hanya untuk to prove yang the past performance. Tapi yang menarik adalah mungkin di sini adalah kita akan merubah dari to prove, mindset-nya menjadi to improve. To improve what? To the future. Jadi ke depan. Jadi ibaratnya adalah kita melihat masa depan, dan di sini mungkin agak berlainan asumsi bahwa the past performance can predict future performance, nggak bisa dipakai. Karena future dengan past itu konteksnya sudah berbeda. Ketiga, talent FTA, jadi kebanyakan kita hiring itu dengan full-time equivalent, dihitung, ada contact workers, dan lain sebagainya. Ke depan mungkin sudah agile workforce, gitu ya. Jadi bagaimana kita meng-assess top talent itu dari mana saja. We have strategi, bisa membeli, bisa tulis, mengembangkan talent dengan sendirinya. Dulu, talent data itu kita miliki, punya intervensi, ya, punya employee knowledge. Ke depan, data-data itu dimiliki oleh pribadi masing-masing dan di-share. Jadi kebayang LinkedIn itu sebetulnya laporan atas human capital value. Gitu ya. Jadi jualan LinkedIn nih.
Sustainable change and distinctive position toward client through validated insights align with the employee motive. Jadi di situ datanya bergerak terus. Jadi mungkin orang akan share dan itu nanti akan dipakai. Ini paradigmanya. Kemudian landscape yang mungkin akan berubah, mulai dari ini saya ambil dari Gartner. Outbound sourcing tools yang akan berubah, branding communication akan berubah. Assessment akan mulai mungkin berubah ke gamification untuk menarik. Nggak mungkin lagi kita ngasih tes Pauli yang 1 jam suruh jumlahin angka, talentnya pada kabur. Nggak suka dengan itu. Jadi bagaimana membuat Pauli menjadi game, jadi satu gamification yang disukai. Karir saat platform, jadi ini mungkin nanti akan ada kayak semacam apa ya, marketplace, job board aggregators. Kandidat engagement mungkin ada kemudian ke depan itu chatbot, teknologinya sudah bukan orang lagi, tapi teknologi chatbot, jadi sudah robot yang menjawab. Kemudian kandidat relationship management platformnya juga sudah Q&A-nya sudah sangat canggih dijawab. Content curation tools, jadi dengan berkembangnya text analysis, kemudian algoritmanya natural language process, saya dengan teman-teman lagi ngembangin topik selection dengan programnya NLP dari NLP, maksudnya natural language process, itu salah satu inteligensi buatan. Jadi ketika Anda ngomong, ketika Anda menulis sesuatu, sebetulnya topiknya apa sih yang dibicarakan. Data text, email, newsletter tools ini menjadi hal yang menarik untuk kandidat engagement. Dan data sosial media mungkin menjadi krusial ke depan. Applicant screening sama agreement, screening software akan berkembang dengan pas. Virtual recruiting assistant, nanti ini kita akan bahas. Predictive software, jadi software yang sifatnya prediktif. Jadi kalau saya rekrut sekarang, ini orang kuat berapa bulan ya ke depan. Performance-nya akan naik di tahun keberapa. Gamification untuk assessment. Data matching software, ini juga menarik. Dan nanti ini yang kita akan bahas, neuroscience trait matching software. Jadi berkembangnya neuroscience. Ya. Interview dan selection, video interviewing platform. Jadi karena virtual, interviewnya basisnya online. Kami dengan teman-teman lagi ngembangin juga, nggak usah nyatet. Jadi ada semacam voice recognition, itu menjadi teks nanti sudah dikembangkan oleh artificial intelligence untuk menulis laporannya, sehingga begitu selesai interview, laporan tidak lama, hanya 2 menit sudah keluar. Text-based interview, ini untuk yang kalau jauh jaraknya, jadi pakai video itu boros, jadi kita pakai namanya text-based interview. Ya. Configure interview workflow-nya juga menarik, mungkin akan diperpendek. Video responnya bisa direkam, jadi ya ini yang dikembangkan oleh LinkedIn, bukan LinkedIn, Seedlink. Jadi untuk menyeleksi kandidatnya, dia pakai vlog, dia menyusun 5 vlog atas pertanyaan yang dijawab, kemudian dimasukkan ke mesin yang akan membuat suatu prediksi orang ini cocok di jabatan apa dan cocok tidak dengan budaya perusahaan. Kemudian embedded offer formulation tools. Untuk operation, buat scheduling, virtual assistant ini sudah banyak yang pakai. Oke. Kalau kita bicara telemanagement, kita nggak bisa lepas dari 9 box grid. Gitu ya. Nah, apa keberatan saya dengan 9 box sementara ini? Gitu ya. Yang pertama, itu datanya salah kebanyakan. Dan kualitasnya buruk. Kalau teman-teman baca tulisannya Marcus Buckingham, tentang idiosyncratic, bahwasanya the most data yang buruk itu adalah adanya di HR. Dan idiosyncratic itu membuktikan risetnya dia bahwasanya peers dan atasan itu bukan penilai yang reliable. Datanya sangat buruk, gitu ya. Nah, padahal data ini yang nanti dipakai untuk mereward, mempromosikan, dan memotivasi. Jadi datanya sendiri, bahkan dia membuktikan bahwasanya yang lebih menarik,
Sebetulnya yang lebih cocok untuk distribusi performance appraisal adalah distribusi Pareto. Tapi anehnya teman-teman bahkan masih banyak yang pakai distribusi normal, di force distribution. Itu pun tidak lepas dari kritik dia bahwasanya kita menggunakan data yang salah. Kedua, sudah punya grid, selesai sudah. Gitu ya. Dan kalaupun dipakai snapshot, itu kayaknya kalau udah punya snapshot, udah punya peta, ini ada di sini, ada future leader, ini ada di sini, itu sudah selesai. Nah, snapshot yang tidak akurat itu dipakai untuk pengembangan masa depan. Kebayang gitu. Itu seperti orang bawa peta yang salah. Gitu. Meskipun pakai Google Map, petanya salah ya nggak nyampe. Ketiga, ini kayaknya hip up-nya problemnya. Ya. Jadi di sini persoalannya leaders pengen cepat untuk promosi. Ya. Jadi udah dapat keluar 9box, tapi perusahaan pengen cepat, gitu ya. Sudah disuplai datanya, nggak dipakai. Gitu. Jadi guliranannya talent management jadi manajemen talentan. Gitu ya. Talenan ini ya, talenan untuk masak gitu. Jadi di bawah gitu ya. Jadi kredibilitasnya dipertanyakan gitu ya. Jadi kadang-kala kita sudah bersusah-susah isaatnya buat talent management. Begitu ada jabatan yang kosong justru orang luar yang masuk. Atau yang dipromosikan justru orang yang tidak ada di talent management. Dan manajemen berdalih bahwasanya oh kalau sudah 4 orang nggak berlaku lagi selection, harus election. Election bicaranya apa? Chemistry. Chemistry dengan yang lebih atas harus dipertimbangkan. Sudah bukan lagi soal kompetensi dan lain sebagainya. Nah, ini maksudnya. Nah, itu gambaran tentang talent management yang sekarang. Nah, terus people analytics bisa berbuat apa dengan itu? Saya mulai dari apa itu people analytics. People analytics sebetulnya basis pertamanya dari pernyataan dari Peter Drucker. You can manage what you don't measure. Jadi basisnya measure, basisnya selalu data. Dia memperlihatkan organisasi sebagai holistic perspektif dan people at the center. Ini sama dengan yang lain, pengennya begitu. Individual team behavior itu correlate dengan organizational KPI. Ini menarik. Kalau teman-teman audit, itu berkorelasi atau tidak, wah itu menarik. Nanti kita akan bisa bahas. Data on this behavior can be objective and quantifiable. Jadi data-data yang menyangkut perilaku itu harus objektif dan quantifiable. Sekarang ini justru data kita itu data yang kualitatif, tidak quantifiable. Banyak kan? Tapi ke depan, saya sadar bahwa capturing seringkali justru unstructured data itu menjadi lebih powerful untuk decision making. Apa itu unstructured data? Data film, data video, data sound, nanti kita bahas itu unstructured data. Teks itu lebih menarik justru untuk dianalisis dibanding tadi ya data kuantifikasi dan lain sebagainya. Jadi kalau investment real estate IT itu hanya 1 kali ROI-nya. Human capital itu salary rate sama benefit itu ada di 10 kali. People analytics itu menggunakan itu semua diharapkan punya ROI yang lebih besar lagi. Basis pertamanya adalah data driven decision making HR. Jadi data-data demografi, data pay, data gaji, data engagement, data performance, data ATS itu kita harus combine, kita clean, kita bersihin dulu karena di situ biasanya banyak data outliers, datanya nggak lengkap dan lain sebagainya. Kemudian kita analisa dan kita lihat polanya, analyzing pattern dan causal relation, sebab akibat untuk bisa membuat predictive model. Jadi bukan untuk menggambarkan, bukan untuk mendeskripsikan. Dashboard kebanyakan kita bicara, saya sering sekali lihat dashboard yang sudah bagus tampilannya, tapi yang menampilkan misalnya jumlah laki perempuan. Lalu apa hubungannya sama revenue? Atau ini profil demografi karyawan kita berdasarkan pendidikan. Apa hubungannya dengan keuntungan? Jadi kalau teman-teman lihat data-data yang di kiri, data demografi,
engagement, performance. Kalau dari kacamata owners, ini apa hubungannya sama bottom line kita? Bottom line-nya pasti profit, revenue, dan lain sebagainya. Nah, jadi di People Analytics itu kita mencoba data-data dari partisipan, ada data sosiometer. Nanti apa itu data sosiometer? Ada registration data, ada data email, data chat, dan lain sebagainya kita kumpulin. Ada data-data KPI, ini dimasukin ke dalam satu sistem, kemudian kita cari algoritma yang pas untuk menjelaskan ini semua, dianalisis, di-studi, kemudian kita buat dashboard-nya. Untuk apa? Supaya bos bisa mendapatkan insight. Oh iya ya, kalau saya ngambil keputusan ini, maka insight-nya apa? Oh iya ya, selama ini justru jumlah karyawan millennials itu berkorelasi atau apa ya, punya hubungan yang linear terhadap penemuan atau inovasi yang berujung pada profit. Misalnya ya. Jadi kemampuan apa yang harus punya? Nah, di sini social sensing analytic yang saya kasih judul. Jadi ability, kemampuan untuk melinki behavior dengan spesifik KPI. Jadi apa tuh key behaviors-nya? Gitu ya. Sementara ini kita kan mainnya di jargon-jargon yang rada gaib gitu. Ada kompetensi, ada motivasi, dan lain sebagainya. Kalau ini kalau alirannya Gus Bahak cangkem elek katanya, mulut yang jelek gitu. Apakah jumlah sertifikasi itu mempengaruhi kenaikan profit misalnya? Apakah jumlah jam training gitu? Nah, itu key behavior itu apa spesifik KPI-nya? Enable employee drive to change through understanding behavior profile dengan goals dan benchmark-nya. Jadi kita punya data banyak itu tapi didiemin gitu ya. Punya data di ISC, punya data Papi Kostik, punya data hasil coaching tahunan, tapi begitu saya tanya, profil yang berhasil di coaching yang gimana, profil yang gimana yang tidak bisa di coaching dalam hasil keberhasilannya. Coba datanya tunjukin. Nggak bisa, padahal punya datanya. Jadi tidak nyampe ke sana gitu ya. Ketiga, enable senior leaders to unlock behavioral difference in high performing teams. Jadi kalau itu Anda punya datanya, maka mudah untuk senior leader mengatakan, oh ciri yang high itu yang begini, yang low begini, sehingga pengembangkannya harusnya kemana. Enable direct lines to spot delivery risk based on communication gap early, itu pasti. Ya. Dan terakhir bisa enable continuous improvement di seluruh aspek tentunya. Ini analytic model maturity-nya, saya akan coba bahas mulai dari yang operation reporting, ini yang sering Anda pakai. Laporan-laporan yang banyak, konsistensi, kemudian timelines, laporan-laporan yang jumlahnya banyak, harus ditandatangan, dan sebagainya. Itu level 1. Kalau belum dilaporkan gimana Pak Heru? Level 0 berarti. Belum sama sekali. Kedua, advanced reporting. Ini udah mulai masuk proactive reporting, ada benchmark, kita bandingin dengan yang lain. Ada multidimensional analysis, udah mulai muncul dashboard, itu level 2 baru. Itu baru level 2. Ya. Ketiga, level 3 naik kalau sudah pakai analisis statistik. Ya. Mengembangkan model analisisnya. Ya, untuk actionable action. Ya. Kemudian ada integrated data. Datanya sudah integrated. Jadi kalau dirubah itu simulation-nya udah jalan. Itu udah advance. Saya justru ngajak ke teman-teman justru nyampainya ke 4. Membangun predictive model, scenario planning ke depan. Jadi yang pertanyaannya kalau if kita melakukan ini maka akan apa yang terjadi? Preskripsinya terjadi apa? Ya. Jadi kita bisa mengakses kita ada di mana di sini. Di 1, 2, 3, 4, 1,5, 2,5 gitu ya. Atau di 0. Jadi yang 1 itu ada di kiri, matrix, rasio, benchmark, scorecard, survei itu ada di kiri itu ya. 4, 5, 3, 4 itu ada di kanan, di analytics. Nah, kebanyakan sekarang masih di tracking. Jadi ya, talent tracking system sifatnya.
Belum ke analytics. Padahal di bawahnya itu degree of higher intelligence. Makanya ada beberapa ahli yang mengatakan HR sekarang tuh kehilangan intelijensinya. Ya, itu kata kasarnya. Tidak ada inteligensinya. Karena apa? Kalau hanya tracking itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan inteligensi yang begitu tinggi dibanding yang sebelah kanan. Dan itu ada semacam tembok yang kuat, yang besar. Karena apa? Karena tadi capability-nya si HR tidak mampu to jump ke kanan. Kalau ditanya, wah, kok Pak Heru bisa mengambil kesimpulan itu? Pertama aja, ke analytics itu perlu pengertian korelasi, kausalitas, prediksi. Suruh ngebedain tiga ini aja, dari asas dan modelnya pasti bingung. Jadi kalau motivasi dan kinerja itu sifatnya korelasional, kausalitas, atau prediksi. Wah, itu panjang jawabannya. Nah, jadi menarik ketika bicara kapan kita pakai korelasi, kapan kita pakai kausalitas, kapan kita berprediksi. Atau jangan-jangan tidak ke sana. Kita masih pakainya diagram apa ya? Histogram. Masih pakai scorecard, masih ngebanding-bandingin dengan pasar, masih mempermasalahkan metrik sama rasio. Oh, berarti masih di tracking, masih di kiri gitu. Belum ke kanan gitu ya. Nah, itu berarti intelijensinya masih rendah. Nah, apa kaitannya dengan virtual talent management? Virtual talent management itu ada 6 aspek. Tentunya satu, digital access. Kalau dulu masih pakai zamannya apa ya? Kalau kita kan lebih sering merek ya gitu, Amano gitu ya, yang pakai kartu ceklek gitu. Sekarang udah pakai fingerprint. Fingerprint gampang Pak Heru katanya diakalinnya. Pakai LMC lens. Kemudian sekarang berkembang lagi image recognition. Itu yang dikembangkan. Jadi begitu tahu, oh ini siapa? Oh ini bukan karyawannya Anda. Pakai image recognition untuk digital access. Ke depan, kalau kita sudah dipasangin chip, itu akan lebih mudah. Ya. Remote development retention. Jadi ini pengembangan coachingnya juga dikembangkan secara remote. Ya. Pakai online. Jadi basisnya Jitsi. Jitsi itu kayak semacam Zoom, tapi khusus untuk development retention. Virtual recruiting sama hiring. Ini gamification, tes online. Teman-teman saya bicara tes online sudah 3 tahun yang lalu. Training saya tentang tes online itu menarik dulu gitu ya. Sampai sayanya bosan. COVID memaksa mereka untuk tes online. Tapi kalau nggak ada COVID itu tetap aja stuck di situ gitu. Tapi sekarang jadi booming gitu yang namanya tes online. Gitu ya. Jadi COVID mempercepat virtual sama recruiting hiring. Gamification di situ besar, terus pengembangan AI nanti kita lihat data-data sosial media. Secure online to access employee record. Ini tentunya berkembang dengan GDPR, kemudian GDPR itu guidelines untuk big data, kemudian akses untuk employee record semakin kesini akan semakin diperketat. Virtual communication and collaboration, ini like Zoom, terus kerja bersama dan lain sebagainya, ini adalah platform yang akan dikembangkan. Online payroll and finance, ini juga akan berkembang lebih cepat lagi. Jadi bagaimana AI bisa digunakan? Saya lebih spesifik lagi jadi artificial intelligence untuk HR and recruitment. Untuk rekrutmen bisa untuk kandidat resourcing, hiring, proses automation. Jadi ini dengan image recognition, dengan data sosial media ini akan lebih kuat lagi. Predicting new hire performance. Jadi yang saya tawarkan biasanya justru kalau Anda rekrut orang ini akan produktif di tahun keberapa, atau akan keluar tahun keberapa, gitu ya. Jadi udah bukan lagi deskriptif disarankan atau tidak disarankan, tetapi prediksinya apa ke depan. Learning development itu onboarding, personal coaching untuk AI-nya bisa berkembang di situ sama reference information. Performance management untuk objective setting, capacity prediction. Jadi saya juga pernah punya project memprediksi performance orang 5 tahun ke depan dari sekarang. Apakah dia akan naik, turun, stuck, gitu. Nah itu
capacity-nya kita predict. Engagement, ini bicara engagement monitoring. Di situ bicara happiness sebetulnya. Risk management juga ini sama, hampir sama dengan yang tadi. Compliance sama seperti tadi. Nah, ini yang saya pengen cerita. Ini aplikasi sudah sebanyak ini, gitu ya, untuk hiring. Misalnya Anda mau pakai onboarding IQ, bisa pakai Lab AI, bisa pakai Mefry, bisa pakai Talent Bin, itu untuk hiring. Ya, ini sudah mengembangkan AI di dalamnya. Ya. Yang analytics itu Anda bisa pakai Hire, bisa pakai Fisher, bisa pakai Luminoso. Yang retention management bisa pakai Smashfly dengan Talent Analytics untuk bisa memprediksi churns ke depan dan mengimprove job satisfaction. Ini semua menggunakan artificial intelligence. Jadi pakai data Anda, mesin yang akan mengerjakannya, dan mesinnya itu dibuat pintar dengan dia belajar sendiri. Ini di HR. Dan talent assessment itu menarik ke depan. Ini justru yang kita assess itu drivernya. Apa yang Anda inginkan? Drivernya apa dulu? Jadi ini pakai teorinya McClellan yang iceberg gitu ya. Meskipun mungkin itu udah terlalu lama ya, harusnya udah pakai Häagen-Dazs, udah pakai ice cream gitu ya. Driversnya apa? Penggeraknya apa? Drivers itu apakah kita bisa strength-nya itu dipertajam menjadi patience. Nah, drivers sama patience ini ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Jadi setengah barang gaib nih kalau udah patient. What you like. Jadi berharap kalau passion-nya pas di situ, dia nanti jadi happiness. Nah, kemudian yang paling bisa kelihatan adalah skills. Skills itu kita yang what you do gitu. Nah, terakhir kita bicara performance sama dedication. Yang menariknya, yang bisa kita sertifikasi yang skill. Passion itu agak sulit gitu untuk disertifikasi. Apalagi drivers gitu. Tapi kalau dari teori gunung es, justru yang lebih menentukan keberhasilan yang passion sama drivers ini, yang di atas ini gitu. Ini menarik gitu ya. Nah, untuk talent assessment ada banyak software di sana. Ya, kalau kita mau cerita banyak di sini gitu ya. Yang pakai AI, misalnya ada Connecting Talents, ada Talent Today, yang ada Plum, atau nanti kalau ada sesi, ada assessment yang yang saya belajar di sana. Itu dengan menggunakan data Facebook, data Twitter, tinggal masukin, kita akan tahu personality-nya berapa, IQ-nya apa, dan lain sebagainya. Kemudian ada Nimblecat, ada Arya, gitu. Ada remote interview, itu juga satu satu software. Kemudian ada yang pasif. Ini kayak retention management, Anda pakai Microsoft Workplace Analytics, Google yang khusus People Analytics dengan data-datanya dimasukin, kita bisa bikin. IBM Watson juga tidak mau ketinggalan, dia juga mengeluarkan beberapa interview. Kemudian IBM Watson juga punya face recognition, jadi kalau dari habis training di foto kita akan tahu mana yang happy, mana yang enggak. Atau selama training kita lihat videonya mana yang punya atensi lebih terhadap materi atau justru yang ngelamunnya kemana. Nah itu sudah pakai yang namanya face emotion detection. Nah, kok Pak Heru nih semuanya luar. Nah, apa yang saya kembangkan kalau gitu? Kembangkan di Indonesia. Saya lebih tertarik tadi dengan social sensor. Jadi saya dengan teman-teman di IMERI, di Institute Medical Research Indonesia, itu ngembangin yang namanya Integrated Neurobehavior Assessment. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, orang dipasangin ini namanya EEG. Ini EEG 8 titik. EEG ini untuk merekam gelombang otak. Sini. Kemudian di bawah komputer ini ada yang namanya eye tracking. Eye tracking adalah untuk menangkap gerakan dari bola mata. Ini ada yang namanya GSR, Galvanic Skin Response. Terakhir kita sudah beli lagi SDK untuk yang nama Binah AI. Binah AI itu adalah dari face videonya, kita bisa rekam,
kita akan bisa tahu heart rate-nya berapa, suhunya berapa, respirasi O2-nya berapa. Gitu. Dan yang terakhir, yang baru mau diinstal adalah untuk kapasitas gula darah. Jadi ketika asesornya di sini memberikan semacam stimulasi ke sini, maka kita sudah bisa meng-capture apa yang terjadi perubahan secara faali, fisiologis, neurologis, dan psikologis tentunya. Nah, ini salah satunya saya lagi di salah satu kementerian merekam, kebetulan yang di Indonesia yang kita punya belum seperti ini, belum 8, tapi ini yang punyanya medis, jadi harus kayak pakai helm gini. Dan yang terbaru sudah tidak pakai kabel lagi, sudah wireless, ini masih 3 tahun yang lalu masih pakai wireless. Gitu ya. Nah, saya menganalisanya dari sini. Apa yang saya analisa? Gelombang otaknya. Jadi ini gelombang otak ketika theta, alfa, beta. Jadi ada berapa ya? Theta, alfa, beta, delta, gamma. Ada 5. Kebetulan kita pakai yang 16 nodes, jadi 16 kali 5 variabelnya. Kalau kita pakai yang 8, 8 kali 5, ada 40 nodes. Nah, ini kita bisa lihat. Ini gerakan ketika berjalan. Berjalan natural. Tidak ngetik gitu ya. Nah, ini ketika berjalan, tapi Anda nulis texting pakai WA dan lain sebagainya. Kita lihat perubahannya sangat drastis di alfa. Ya. Beta ada perubahan tapi dikit. Jadi apa? Atensinya naik. Nah, ini apa urusannya gitu ya? Urusannya begini. Ini contoh ya. Ini saya bisa mengembangkan pemetaan. Ini delta, band, theta, alfa, beta. Ini orang-orang yang punya internet gaming disorder. Jadi otaknya kayak begini. Ya. Theta band-nya ada di depan. Stresnya jadi kuat di depan. Di otak depan. Kelama-lamaan nanti lumpuh depan otak bagian depan. Ini orang alkohol. Ini orang sehat. Gitu ya. Jadi orang yang alkohol di sini nih. Di otak yang bagian sini. Untuk beta band, ya, sama theta band. Menarik kalau dibandingkan yang alkohol seperti ini. Nah, internet gaming disorder itu nggak ada stres, nggak ada tekanan sekali pada alfa. Artinya apa? Dia relax gitu. Tapi pada delta band, pada theta band, wah ini kuat banget. Jadi kita punya pola-pola internet gaming disorder dan lain sebagainya. Nah, ini pakai artificial intelligence untuk mengelompokkan, mengkategorisasinya. Kebayang kalau saya punya data, misalnya apa yang Anda pengen tahu? Perilaku unproduktif yang seperti saya lakukan di klien saya di Bandung. Itu kebayang nggak ada orang yang sudah bekerja selama 15 tahun, otaknya biru semua. Biru itu, maaf ya, nggak dipakai. Jadi nggak dipakai aja performance-nya bagus. Jadi nggak ada kuning, nggak ada hijau. Jadi ya landai aja. Setelah diteliti, ya pekerjaannya memang nggak perlu pemikiran yang kuat gitu ya. Dan anehnya dia betah di situ 15 tahun. Misalnya begitu. Ini untuk yang saya temukan untuk gambling disorders pada delta, theta, alpha, beta. Nah, yang menarik ketika teman-teman punya data untuk orang-orang yang integrity dan tidak integrity dan lain sebagainya. Jadi ini tidak bisa kritik Marcus Buckingham gini. Kita bertanya tentang kejujuran, tetapi suruh ngisi angket tentang dirinya gitu. Mana bisa jawabnya benar gitu. Kalau ini kan nggak bisa gitu ya. Ini respon atas neurotransmitter, metabolisme, dan fungsi otak yang akan bekerja. Meskipun Anda menolak mengatakan bahwasanya saya tidak suka pornografi, tetapi ketika dilihatkan video sekelebatan mengandung pornografi, otak Anda bekerja berbeda dari yang lain, itu akan berbeda bicaranya. Gitu ya. Nah, ini research yang saya gunakan. Jadi dari ini yang saya kembangkan 16 titik. Saya masukkan EEG sinyal. Sinyalnya itu saya preprocessing pada 128 Hz.
dan 4-45 Hz dan artifact rejection. Jadi ini adalah untuk membuang data-data outliers. Saya pakai 37 partisipan selama ini, masih pakai 37. Tapi sekarang ini karena ini 2 tahun yang lalu, sekarang kita udah punya sekitar 2.000 data. 8 trial, jadi 8 kali pengukuran pada 7 band frekuensi dan pada 2 grup high and low traits. Traitsnya apa yang kita mau ukur? Misalnya performance atau enggak, talent atau enggak, gitu ya. Nah, ini saya kembangkan peta otak ini jadi matriks 2 ini. Ada yang merah banget, sedikit merah putih. Gitu. Nah, ini saya masukin ke dalam matriks yang besar, matriksnya adalah 29.540 features. Artinya ada 29.450 variabel. Y-nya baru saya masukin classification, saya pakai relief 10 base features. Jadi saya pilih 10 feature variabel yang sangat bagus. Saya masukkan ke personality recognition framework. Nanti kalau teman-teman misalnya pakai talent, nanti saya akan gambarin ke depan. Jadi ketika Anda lihat ini, yang high, rangsangan high, yang low, Anda persepsikan lewat mata atau lewat sensing, saya akan bisa menangkap kalau Anda lihat video ini, maka seperti apa gambaran otaknya. Oke. Itu yang saya bisa kembangkan, Pak. Berapa menit?